Hai, minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut berbicara mengenai gaya Lorentz untuk soal kedua. Berbeda dengan soal pertama yang tadinya kita ngomong tentang medan listrik, sekarang kita ngomong tentang medan magnet. Ya, jadi kita punya cerita di sini ada dua soal. Kamu pause videonya dan kamu kerjakan, baru kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, kita mulai baca soalnya. Terdapat medan magnet B yang mengalir dengan arah menuju ke dalam kertas, dalam layar. Jadi kita punya dari mata kita masuk ke dalam layar. Ketika partikel dengan massa M, muatan listrik minus Q diletakkan di atas titik A, artinya di elektron ya, dan dia bergerak lurus dengan kecepatan V0 ke dalam medan magnet, maka partikel itu bergerak berputar setengah lingkaran dan keluar di titik B. Jadi bagi kalian yang belum bisa membayangkan, pertama kita akan menjelaskan dulu mengenai kejadian yang ada di sini. Ya, seandainya kita punya elektron ada di sini. Ya, elektron di sini dia bergerak dengan arah dari kiri ke kanan dan dia merasakan gaya dari medan magnet yang masuk ke dalam. Nah, sekarang kamu bayangkan menggunakan tangan kiri kamu. Jadi berdasarkan rumus Fleming kita bisa menentukan gaya yang dirasakan oleh si elektron ya. Sekali lagi kita bahas, kalau kamu punya tangan kiri kamu lihat ya, kamu punya F, B dengan I, dia akan tegak lurus seperti ini ya. Sekarang kalau kamu bayangkan elektron ini dia akan merasakan gaya dari mana ke mana. Ya, B kita masuk ke dalam, sedangkan I itu sebenarnya kan adalah arus listrik. Ya, yang namanya arus listrik itu terbalik dengan arus elektron. Ya, karena kita biasa kalau mengerjakan pelajaran listrik, kita tahu arus listrik itu dari plus ke minus itu berbanding terbalik dengan arah elektron yang bergerak dari minus ke plus. Ya, seandainya kita tulis dengan kita bayangkan dengan elektron, kita harus pakai elektronnya arahnya berlawanan. Kita punya elektron di sini. Ya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan seperti itu, kita tahu elektronnya lari ke kanan, kemudian dia punya medan magnetnya masuk ke dalam, maka kamu bisa merasakan kalau dia punya gayanya akan ke bawah, arahnya ke bawah. Gayanya akan ditarik ke bawah. Oke. Ya, seandainya dia bergerak ke kiri dan ditarik ke bawah, maka dia akan pelan-pelan membentuk setengah lingkaran seperti ini. Dia akan bergerak seperti ini. Oke, dia akan ditarik terus masuk ke dalam. Ya, bisa bayangkan ya, di setiap titik di sini dia akan terus ditarik sampai dia membentuk setengah lingkaran dan keluar di B. Oke, jadi ini mengenai tangan kiri Fleming kamu. Ya, yang harus kamu perhatikan adalah ini, arus listriknya berbeda dengan arus elektron. Kemudian kita kembali ke soal, tentukan jarak AB. Pertama kita harus membuat persamaan geraknya. Sekarang si elektron ini dia bergerak dengan membentuk gerakan setengah lingkaran ya. Membentuk gerakan berputar. Jadi kita punya F sama dengan MA, di mana percepatannya itu sama dengan M kali V per R kuadrat. Ya, jadi ini adalah gaya sentripetal, gaya sentrifugal. Kalau kamu punya benda yang bergerak melingkar, maka kamu akan melihat kalau benda itu memiliki percepatan seperti ini. Ya, M dikali V kuadrat per R kuadrat. Ini ada gaya sentrifugal, sentripetal. Nah, gaya ini sebenarnya besarnya sama dengan besar gaya yang diberikan oleh medan magnet ke dalam elektron. Ya, kita tahu medan magnet ini memberikan gayanya Q kali V kali B. Ya, ini ada rumus dari hukum Lorentz, gaya Lorentz. Oke, jadi ini yang harus kamu lihat. Pattern seperti ini akan sering keluar. Jadi kalau kamu bisa hafalkan sekalian lebih enak. M kali V kuadrat per R sama dengan Q kali V kali B. Ya. Kemudian kalau kamu lihat V-nya ini semua sama. Jadi kita bisa coret V-nya di sebelah kiri dan sebelah kanan sehingga bisa membentuk MV per R sama dengan QB. Oke. Nah, berikutnya yang namanya R itu adalah jari-jarinya. Jadi kalau kamu punya lihat dari A ke B, dia bergerak seperti ini. Membentuk setengah lingkaran. Jari-jarinya adalah di sini. Oke, jadi ini adalah jari-jarinya yang bisa kita hitung. Berapa jari-jarinya adalah
MV dibagi dengan QB. Ya. Jadi kalau misalnya kita tanya soalnya, tentukan jarak AB. Tentukan jarak AB dari A ke B, jaraknya adalah 2 kali R, diameter dari si setengah lingkaran itu. Jadi kita punya jarak AB adalah 2 kali R sama dengan 2 kali MV per Q kali B. Ya, jadi ini adalah jawaban untuk nomor 1. Oke. Kedua, tentukan waktu yang dibutuhkan partikel untuk keluar dari medan magnet. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari medan magnet. Yang namanya waktu T itu adalah jarak X, ya jarak bukan jarak ya. Jarak nggak harus X sih, jarak dibagi dengan kecepatannya, kecepatan V. Ya. Kemudian kita cari tahu berapa jarak yang ditempuh oleh si elektron ini. Jarak yang ditempuh oleh elektron ini, kalau kamu lihat di gambar, adalah setengah lingkaran dari A muter keluar, setengah lingkaran balik ke B. Ya. Jadi diameter setengah lingkaran. Yang namanya diameter itu kan adalah pi kali diameter. Yang namanya keliling itu adalah pi kali D. Jadi kamu punya pi kali D, tapi dikali setengah. Arti kamu punya pi kali R. Ya, ini adalah jaraknya si elektron yang ditempuh. Oke, kita bagi dengan kecepatan V. Ini adalah waktunya. Sekarang, berapa sih V-nya? V ini bisa kita tarik dari sini juga. V sama dengan QB dibagi dengan M, kemudian R naik ke atas. Seperti ini ya. Jadi kita masukkan angkanya. Pi kali R dibagi dengan QB R, M naik ke atas. Kemudian kita coret R-nya, bisa kita coret seperti ini. Maka dari itu jawaban akhir kita, waktunya adalah M kali Pi per Q kali B. Ya, jadi ini jawaban untuk nomor 2. Oke, baik, itu saja untuk gaya Lorentz kali ini. Jadi, rumus yang akan sering kamu pakai adalah rumus ini. Kamu harus menyamakan persamaan antara gaya sentripetal sentrifugal mv kuadrat per R dengan gaya Lorentz Q kali V kali B. Ya, ketika kamu samakan, kamu bisa mencari R-nya berapa, atau kamu bisa mencari kecepatan V-nya berapa, dan sebagainya. Ya, maka dari itu kamu tinggal memasukkan ke dalam rumus mekanik yang sudah pernah kamu pelajari di bab 1. Ya, jadi yang namanya gaya Lorentz adalah pelajaran yang menghubungkan antara partikel, ya magnet atau medan listrik, dengan mekanik. Apakah gayanya itu akan bergerak seperti melingkar beraturan, kecepatan yang sama. Ya. Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Thank you. Gambatte kudasai. Sayonara.